tiba-tiba pramuka, tiba-tiba pramuka. Ayo kita pramuka, ayo kita pramuka. Pramuka asik, pramuka senang, ayo kita bergembira. Ayo kawan ikut pramuka untuk menjadi pemuda berkarya. Pramuka, Praja Muda Karana, yes! Siapa kita? Kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Dias Sarada NIM 145. Perkenalkan, nama saya Anita Ramanur Fauzia NIM 126. Perkenalkan, nama saya Nike Melinda NIM 156. Perkenalkan, nama saya Sumarlina NIM 153. Perkenalkan, nama saya Indah Puji Rahayu NIM 161. Perkenalkan, nama saya Kristiana NIM 148. Halo teman-teman, hari ini kita dari kelompok 1 akan membahas tentang materi fundamental kepramukaan. Pokok bahasan kali ini kita adalah Yang pertama, filsafat dasar kepramukaan. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 tentang gerakan pramuka. Yang ketiga ada ADART tentang gerakan kepramukaan. Yang terakhir adalah pendidikan dalam pramuka. langsung saja simak materi kita. Halo teman-teman, sebelum kita membahas tentang pokok materi pada hari ini, marilah kita mengenal gerakan pramuka, dan kepramukaan. Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan Pramuka. Sedangkan yang dimaksud dengan kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, dan teratur yang dilakukan di alam terbuka. Setelah kita mempelajari tentang apa itu gerakan pramuka, dan kepramukaan, kita akan mempelajari tentang dasar filsafat. Dasar filosofi gerakan pramuka adalah landasan pemikiran yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pendidikan kepramukaan. Dasar filosofi ini berasal dari nilai-nilai mulia bangsa Indonesia dan prinsip-prinsip pendidikan kepramukaan yang bertujuan untuk membentuk sifat dan karakter generasi muda. Baik, berikutnya adalah dasar filsafat dari gerakan pramuka. Yang pertama ada Pancasila. Pancasila menjadi dasar ideologi gerakan pramuka. Nilai-nilai dalam Pancasila menjadi pedoman dalam membentuk sikap, moral, dan kepribadian anggota pramuka agar menjadi warga negara yang beriman, berakhlak, dan cinta tanah air. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu landasan konstitusional dalam pelaksanaan kegiatan pramukaan sebagai bagian dari pembangunan nasional dan pembina generasi muda. Berikutnya ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, yaitu undang-undang menjadi landasan hukum untuk pelaksanaan Gerakan Pramuka Indonesia yang mengatur tujuan, fungsi, dan kontribusi pramuka dalam pendidikan karakter. Kemudian ada Satya dan Dharma Pramuka. Yang pertama ada Trisatya adalah ikrar yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota pramuka, dan kemudian ada Dasar Dharma yaitu panduan sikap dan tindakan yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Prinsip ini menjadi pedoman dalam proses pendidikan pramuka, seperti belajar sambil melakukan kegiatan di alam terbuka, sistem berguruh, serta pembinaan karakter melalui pengalaman langsung. Selanjutnya kita akan membahas tentang Undang-Undang 1945 tentang gerakan pramuka. Gerakan pramuka di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang 1945, khususnya pasal 28, 28C, dan 31, yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka. UU ini mengatur pendidikan kepramukaan sebagai pendidikan non-formal untuk membentuk karakter, akhlak mulia, dan kecakapan hidup kaum muda. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 disusun untuk menghidupkan kembali semangat perjuangan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat yang beragam dan demokratis. Ini menjadi dasar hukum penyelenggaraan pendidikan kepramukaan yang bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis, serta berlandaskan semangat Bhinneka Tunggal Ika guna menjaga persatuan dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Selain itu, undang-undang ini mengatur pendidikan kepramukaan, kelembagaan, tugas, dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah, hak dan kewajiban pihak terkait, serta keuangan gerakan pramuka. Selanjutnya, ADART Gerakan Pramuka. ADART Gerakan Pramuka adalah landasan hukum, visi, misi, dan pedoman operasional tertinggi organisasi pramuka di Indonesia. Diperbarui terakhir melalui Munas 11 2023. ADART mengatur struktur, aturan, dan kode kehormatan untuk membentuk karakter kaum muda yang patriotik, berakhlak mulia, dan berlandasan Pancasila. Pengertian AD merupakan aturan pokok organisasi, sedangkan ART adalah aturan pelaksana atau penjabaran teknis dari AD. Fungsi
menjadi dasar hukum pengikat kesatuan, panduan, bertindak, dan pedoman manajemen anggota. Berikutnya isi pokok anggaran dasar, yaitu bab 1 tentang nama, status, dan kedudukan. Bab 2 Hari Pramuka, bab 3 tentang asas, tujuan, tugas pokok dan fungsi, bab 4 tentang sifat, bab 5 tentang pendidikan kepramukaan, bab 6 tentang organisasi, bab 7 tentang musyawarah, bab 8 tentang atribut, bab 9 tentang hak dan kewajiban, bab 10 tentang keuangan dan kekayaan, bab 11 tentang pembubaran, bab 12 tentang anggaran rumah tangga. Adapun isi pokok anggaran rumah tangga menjabar dilanjut dari anggaran dasar gerakan pramuka, kemudian pendidikan dalam kepramukaan. Pendidikan dalam kepramukaan merupakan proses pembinaan dan pengembangan sepanjang hayat bagi anggota gerakan pramuka, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Kepramukaan adalah pendidikan yang dilakukan di luar lingkungan sekolah dan keluarga melalui kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, dan praktis. Di alam terbuka dengan menerapkan prinsip dasar kepramukaan atau PDK dan metode kepramukaan atau MK. Tujuan utamanya adalah membentuk watak, akhlak, dan budi gerakan itu. Akan melanjutkan pembahasan mengenai pendidikan dalam kepramukaan. Kegiatan kepramukaan lebih banyak dilakukan di alam terbuka dan memilih dua nilai utama, yaitu nilai pendidikan berupa pembentukan karakter, serta nilai praktis yang bermanfaat dan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan yang kreatif, eduktif, kreatif, dan menantang, peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan di bawah bimbingan orang dewasa. Pendidikan kepramukaan juga bersifat terbuka dan tidak membedakan ras, suku, maupun golongan. Semua peserta didik, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya. Dengan demikian, kepramukaan dapat membantu membentuk sikap, nilai, dan kepribadian yang positif sesuai dengan perkembangan peserta didik. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah pramuka adalah organisasi pendidikan non-formal bagi kaum muda untuk membentuk karakter dan budi pekerti luhur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Gerakan pramuka mendidik anggotanya melalui kegiatan di alam terbuka yang menyenangkan dan juga praktis. Inti dari kepramukaan adalah penerapan kode kehormatan Trisatya dan Dasa Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Dengan metode belajar sambil melakukan, pramuka membekali generasi muda dengan watak yang kuat serta keterampilan hidup yang bermanfaat.